Jadi, untuk kau, rakyat Malaysia yang sudah menghinakan kami. First time pakai baju Melayu, menurut kalian gimana? Cocok nggak? Dapat kiriman jauh-jauh dari Malaysia? Orang suka pakai baju Melayu di bumi Lancang Kuning maupun di semua. Yang bilang merosak siapa? Aku ni memang orang Melayu ya. Yang korang tengok ni bukan gadis Melayu Malaysia, tapi gadis Melayu Tanjung Pinang di perbatasan 3 negara. Sekalangan pemuda orang Indonesia menggunakan baju Melayu memang nampak kacak dan juga handsome para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Farhan mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Di video kali ini Mas Farhan para sahabat akan nge-reaction sebuah video yang anak-anak muda daripada kalangan orang Indonesia itu banyak yang suka menggunakan baju adat Melayu. Bahwasanya memang Melayu itu yang ada dalam video itu tak hanya di Malaysia para sahabat, melainkan juga ada di Pontianak. Bahkan Ustaz Abdul Somad, Ustaz yang ternama itu juga ada darah Melayu. Mereka duduk dekat Riau sana. Dan juga Medan pun juga tak semua Medan itu orang Batak macam itu para sahabat. Bahkan dekat Kalimantan, Pontianak sana itu tak semuanya orang Indonesia asli Jawa macam itu. Itu ada juga tanah Melayu, orang Melayu macam itu. Bahkan orang Jawa sekalipun itu pun masih ada darah Melayu para sahabat. Jadi ada juga banyak dekat Batam macam itu. Itu Batam itu kawasan kat sana. Dulu time Mas Farhan dulu ada pergi balik raya dekat kampung halaman, lalu Johor pergi Batam. Dekat kawasan sana itu orang yang berjualan dia itu berbahasa Melayu rasa. Bahasa Melayu tu memang sangat pekat kat sana. Aku tak tahu kan asal usul Melayu kat mana. Aku kira dekat Malaysia saja. Macam mana bisa ada dekat kampung halaman saya macam itu. Nanti dikira orang ngeklaim sini, ngeklaim Malaysia, ngeklaim Indonesia macam itu. Sebenarnya tak ada istilah ngeklaim mengeklaim. Memang dari asal usul dari nenek moyang kita itu memang adalah darah Melayu daripada Indonesia dan juga ada juga daripada Malaysia para sahabat. Bahkan baju Melayu di tahun raya ini banyak diminati oleh anak muda-muda di kalangan anak-anak muda yang ada dekat Indonesia itu, yang terutama yang ada darah Melayu. Mereka itu banyak menggunakan baju Melayu. Bahwasanya baju adat itu harus dilestarikan, harus dipakai. Memang semacam culture shock para sahabat apabila kita itu pakai baju Melayu yang kacak macam itu kan, pakai sampingnya juga, itu memang nampak memang lain, memang sangat beza para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Ini dia videonya. Tapi Jawa dia tak buat Melayu kan? Marah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan. Sebenarnya dia tu Melayu. Dia ada daripada campak, kita tahu cerita, tapi dia tak nak mengaku. Kenapa? Kerana sistem pendidikan mereka begitu di sana. Kita tidak salahkan mereka, tapi sebagai pengkaji kita tahu apa yang benar. Jadi daripada sini, kenapa Jawa itu tidak ditulis dalam peta di sini? Kerana Jawa itu telah dibuka oleh satu guru ataupun pengembara, disebut dalam buku-buku catatan orientalis lah. Dia kata ada satu pengembara kumpulan daripada India yang diketuai oleh Haji Saka, yang mana mereka datang ke Pulau Jawa pada ketika itu. Pulau Jawa itu macam tempat jin bertendang lah, tak ada orang. Jadi sebab tu kita dapati di Pulau Jawa itu ya, pada awalnya adalah beragama Hindu. Yalah, Malaysia je bahasa Melayu. Kau tu jangan pakai bahasa Melayu, merosak je. Yang bilang merosak siapa? Aku ni memang orang Melayu ya. Aku ni orang Indonesia, Kalimantan Barat, Pontianak. Kalau Pontianak memang pakai bahasa Melayu. Siti Hawa. Kau orang mana?
Malaysia. Memang Malaysia tu mayoritas memang pakai bahasa Melayu. Pontianak pun bahasa Melayu. Kau tak pernah ke Pontianak ke apa sini? Sini ya. Nanti kau jamkan nanti kau. Menanding kepala aku. Yang korang tengok nih bukan gadis Melayu Malaysia, tapi gadis Melayu Tanjung Pinang di perbatasan 3 negara. Sekarang nih Cece lagi ada kat SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Tak sampai 1 jam Cece dah menjelajah banyak tempat di Indonesia. Gara-gara Cece datang ke acara SMA Negeri 1 Tanjung Pinang yang super kreatif melampau nih. Ada banyak macam makan dan minuman daerah dan aksesoris daerah. Tandi orang pun dihias dengan sangat kreatif. Dan ini ada penggaris Jenia anak SMA 1 Tanjung Pinang. Ada yang ketinggalan. Ini siapa anak SMA 1 ni pakai Jenia semua, Cik. tak percaya aku. Kalau tak percaya. Guys. Wow. Jenia ni, Cik, udah ada di seluruh toko buku di seluruh Indonesia, Cik. Oh, patutlah korang pakai Jenia semua. Iya. First time pakai baju Melayu, menurut kalian gimana? Cocok nggak? Dapat kiriman jauh-jauh dari Malaysia. Warga Malaysia pasti tahu sama brand yang satu ini. Baju Melayu dari Bulan Bintang. Ini edisi khas ulang tahun ke-10 mereka. Seorang Jackable pakai baju Melayu dari Malaysia. Macam mana bentuknya? Oke, kita unboxing langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Keren banget ini. Definisi produk unggul nih. Gue dapat warna navy sama satunya hijau Tosca. Ini benar-benar first time banget gue unboxing dan gue bakal pakai baju Melayu. Kita bukain dulu nih kertas-kertasnya. Jadi dia satu set gitu. Ini bajunya, ini seluarnya. Tidak sabar gue pengen coba, sumpah. Yang gue suka dari produk mereka tuh benar-benar kayak premium parah. Dan dia kerannya lumayan agak keras nih. Dan material button kancingnya ini, ini logo Bulan Bintang mereka. Sama ada 3 pocket di atas, sama di bawahnya ada 2 nih. Kalau seluarnya dia kayak basic seluar aja. Seluar kalau Indo tuh biasanya nyebutnya celana. Dan baju Melayu dari mereka ini dia cuttingannya slim fit, kayak istilahnya itu ngebentuk badan kita lah ya. Gue pengen unboxing yang satu laginya nih, yang warna hijau Tosca. Mantap. Yang hijau Tosca warnanya lebih mantap sumpah. Aduh, bakal ngatung gak ya tangannya ini? Kita lepas-lepasin dulu nih perintil-perintilannya. Ada seluarnya juga. Ini benar-benar sama persis ya, bedanya cuma di warna doang. Dan satu lagi, ini ada songketnya. Gue nggak tahu sih di Malaysia nyebutnya songket atau apa. Kalau gue sebagai orang Palembang, ini tuh kayak songket. Kita lihat ya, nih songketnya. Anjay, keren sih ini. Oke, gue pengen ganti full outfitnya. Gue bener-bener excited banget sumpah. Gimana guys, menurut kalian dengan baju Melayu gua? Bener-bener puas banget sumpah. Dari segi cuttingan, fit di badan gua, terus warna sama songketnya juga, gua bener-bener suka banget Bulan Bintang ini. Sebenarnya yang hijau Tosca ini tuh kekecilan satu size, tapi nggak apa sih, ketika gua pakai juga fitnya nggak jelek gitu loh. Jujur gua sebagai orang Sumatera nih first time gua pakai baju kayak gini. Terima kasih banyak buat Bulan Bintang. Thank you juga udah support buat ngirim baju Melayu dari Malaysia. Baju Melayu dari Bulan Bintang ini gua bener-bener rekomen banget buat kalian. Lo pada bisa cek aja langsung ke akunnya Bulan Bintang. Kemarin pas gua pilih warna tuh bener-bener kayak gila nih, banyak banget warnanya. Sebenarnya kemarin gue pengen pilih warna hitam sama merah marun, tapi sayangnya stok size gue tuh nggak ada. Dan kalau misalkan lo pengen warna-warna terang nih ya, pokoknya warna-warna yang dari gelap sampai ke terang, warna kayak gimana pun itu ada mereka. Lo bisa cek aja dah sendiri. Dari gue pengen ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kalian fun semua di hari raya ini, bertemu semua keluarga besar dan sehat-sehat terus. Hati-hati makan opornya, jangan sampai tumpah ya. Baik guys, terima kasih yang sudah nonton. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Memang kalau pakai baju Melayu memang rasanya itu memang lain. Orang pun tak handsome kalau pakai baju Melayu itu. Nampak kacak. Memang baju ini memang apa ya, memang apa ya, kuantiti dan juga desain baju Melayu ini memang cantik. Memang kayak gitu kan, ini pekat itu. Jadi Mas Farhan itu hari juga ada pakai baju Melayu juga tem raya. Tapi Mas Farhan tak upload dekat sini, upload dekat yang itu, yang Mas Farhan yang lainnya itu, yang story Cak Farhan itu. Itu pun baju itu sedap sekali nak pakai para sahabat. Itu bajunya itu memang bila dipakai itu memang nampak kacak, memang nampak handsome. Bahkan Mas Farhan time pergi ke masjid itu yang pakai baju Melayu itu hari yang pergi tem raya, itu pun sama orang-orang abang-abang bawang ini Mas Farhan ditengok-tengok, dikira ini abang Mas Farhan ini kan dikira orang Melayu mungkin lah. Dikira mungkin orang Melayu, tapi aku di sini hanya datang tumpang cari kerja, cari rezeki yang halal dengan menggunakan visa yang sah. Yang Mas Farhan ini tak
tak berlagak lah, tahu menggunakan posisi Mas Farhan. Mas Farhan bukan orang sini, takkanlah Mas Farhan nak berlagak cakap orang sini. Memang Mas Farhan hanya menggunakan baju adat Malaysia kerana Mas Farhan bekerja dekat Malaysia, dan rata-rata orang Malaysia itu orang Melayu, orang Muslim yang menggunakan adat Melayu. Ada juga baju adat yang dipakai setiap untuk pergi sembahyang, bahkan juga untuk pergi beraya, pakai baju Melayu macam itu para sahabat. Jadi Mas Farhan pakailah baju Melayu macam itu, beli dekat TikTok itu. Memang nampak kacak para sahabat. Bahkan orang Indonesia pun banyak yang minat, pemuda-pemuda dekat Indonesia itu banyak yang diminati baju Melayu macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Mundir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.